Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran akidah akhlak, menyambung pelajaran kita yang kemarin. Pembahasan kita kali ini yaitu akhlak tercela, melanjutkan pembahasan kemarin yang mana kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama mencuri atau korupsi, yang kedua narkoba. Oke, yang kita bahas pertama yaitu tentang mencuri atau korupsi. Mencuri atau korupsi itu diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mengambil hak seseorang dengan cara jalan yang batil. Diulang, mengambil hak seseorang dengan cara jalan yang batil atau jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mencuri ini biasanya dia merugikan seseorang atau sebuah kelompok, itu mencuri. Dalilnya dalam hadis Nabi bahwasanya Nabi mengatakan orang yang memberi suap atau orang yang menerima suap itu tempatnya adalah di neraka. Maksud memberi suap itu orang yang menerima, orang yang memberi suap kepada orang yang menerima suap atau orang yang ingin melakukan korupsi, tempatnya adalah neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi itu landasan kita. Lalu apa hikmah dari pelarangan atau menjaga kita dari mencuri atau korupsi ini? Ada beberapa hikmahnya. Yang pertama yaitu mendorong kita atau hati kita untuk tidak mudah mengambil hak milik orang lain. Dan ini biasanya kalau dalam segi barangnya kecil, kadang kita luput atau lalai. Misalkan seperti kita tidak ada pena, lalu kita ingin meminjam pena kawan. Bahasa kita sebenarnya bukan meminjam, tapi meminta. Meminta maksudnya di situ adalah meminta tinta yang ada di dalam pena tersebut. Karena kalau kita bahasanya meminjam, berarti tinta yang kita ambil itu sama dengan kita mencuri. Karena izin kita cuma meminjam, bukan meminta. Jadi bahasanya dilembutkan lagi. Itu dia, yaitu menjaga atau tidak mendorong diri kita untuk mengambil hak milik orang lain. Itu yang pertama, hikmahnya. Yang kedua, terjaga hak atau milik orang lain. Karena kita sudah merasa diri kita bahwasanya bahwa kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain, tentu barang, benda, atau harta yang dimiliki oleh orang lain tersebut terjaga kepemilikannya dan dia merasa aman terhadap benda yang dia miliki tersebut. Begitupun dengan kita, karena sudah terdoktrin di dalam masyarakat, terdoktrin di dalam hati pemikiran manusia bahwasanya mencuri itu tidak diperbolehkan, maka harta habis itu benda yang berharga yang kita miliki tentu terjaga atau kita merasa aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghindari sifat malas. Karena orang mencuri ini biasanya dia ingin mengambil jalan pintas untuk mencari uang. Karena dia merasa malas untuk bekerja, dicarilah jalan yang lebih pintas, yaitu mencuri. Atau bagi pejabat, dia lebih condong kepada hal yang lebih cepat untuk mendapatkan duit, yaitu dengan cara korupsi. Nah, itu dia hikmahnya, ada 3. Yang pertama tadi, tidak mudah mengambil hak milik orang lain, benda atau harta orang lain. Yang kedua, terjaga atau merasa aman benda atau harta yang dimiliki oleh orang lain tersebut, karena dia tidak akan risau benda atau harta tersebut akan dicuri. Yang ketiga, menghindari sifat malas. Karena mencuri itu jalan pintas. Oleh sebab itu ketika orang ingin mendapatkan harta secara jalan pintas, dilakukanlah mencuri. Itu dia, menghindari sifat malas. Itu yang pertama, sifat tercelanya. Yang terakhir, ini pembahasan yang terakhir, yaitu narkoba. Narkoba ini dia tidak jauh berbeda sebenarnya dengan khamar. Karena kalau bicara tentang dalil, narkoba itu kan zat adiktif yang bisa menyebabkan akal pikiran kita bisa hilang. Sama efeknya sama seperti khamar tadi. Jadi, apa dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang narkoba? Kalau kita tengok spesifiknya tidak ada dalil yang menunjukkan narkoba itu haram. Tapi ketika dikiaskan, makanya kalau dalam pengistimbatan hukum di dalam fikih, di dalam usul fikih itu ada namanya kias, yaitu menyamakan
sebuah kasus dengan kasus yang lain yang mana ilatnya sama. Nah, jadi narkoba ini disamakan dia dengan khamar karena dia bisa menghilangkan akal pikiran manusia atau akal waras pikiran manusia. Innamal khamru, diharamkan dari kamu khamar, dan khamar ini dikiaskan sebagai narkoba karena dia bisa menyebabkan hilangnya akal pikiran. Lalu apa hikmah dari pelarangan khamar ini? Ada beberapa hikmahnya. Yang pertama, masyarakat menghindari masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan. Karena yang seperti Ustaz bilang kemarin, bahwasanya khamar atau minuman mabuk-mabukan itu sama dengan dia adalah membuka pintu untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Begitupun dengan narkoba, karena dia bisa menyebabkan akal pikiran kita hilang. Jadi dia bisa menyebabkan untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu ketika kita menjauhkan diri dari narkoba ini, sama seperti kita telah menghindarkan diri dan masyarakat kita untuk kejahatan atau perbuatan kejahatan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani. Khamar ini selain dia merusak akal, dia juga merusak yang namanya organ tubuh. Seperti badan nanti ketika dia ingin mengkonsumsi narkoba, dia yang namanya sakau, tiba-tiba dia mengeraju sendiri atau tiba-tiba dia kejang sendiri. Itu karena jasmaninya sudah rusak oleh narkoba tersebut. Jadi ketika kita menghindarkan diri dari mengkonsumsi narkoba tersebut, sama dengan kita telah menjaga diri kita atau menjaga diri kita tetap sehat jasmani. Nah, itu dia. Jadi hindari narkoba. Yang selanjutnya adalah menjaga hati untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah menyibukkan diri untuk beribadah, untuk beraktivitas yang positif, otomatis narkoba ini pasti bisa kita jauhi. Karena kalau kalangan muda, kunci dia untuk menghindarkan diri dari narkoba, seks bebas, minuman khamar adalah satu saja, yaitu menyibukkan diri, menyibukkan lingkungan kita, masyarakat kita dengan cara melakukan hal-hal yang positif sehingga tidak terpikir untuk melakukan hal-hal seperti mengkonsumsi narkoba tadi atau melakukan seks bebas atau mengkonsumsi khamar. Itu dia hikmahnya. Jadi seluruh akhlak tercela ini, yang pertama kemarin ada zina, ada minuman khamar, ada mencuri, ada judi, ada narkoba, semuanya wajib kita hindari karena itu merupakan penyakit yang bisa menyebabkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu optimis, jaga kesehatan, dan kalau tidak perlu rasanya tetap di rumah untuk terhindar dari wabah yang sedang melanda kita semua. Mungkin itu dulu penjelasan dari Ustadz. Cukup sekian. Bagi Ananda yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti di grup WhatsApp. Cukup sekian dulu. Ustaz tutup. Nahtatim bi qiraatil du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.